Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita mengikuti waktu ibadah hari ini sesuai dengan tata ibadah yang sudah kita miliki, yang sudah disebarkan lewat WA Group. Marilah kita ikuti bersama-sama sesuai dengan tata ibadah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini adalah minggu Beseri Cordias Domini adalah tema minggu Paskah ketiga yang berarti kasih setia Tuhan. Manusia telah tebus dari maut dengan kematiannya di kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah telah melupakan dosa dan pelanggaran kita dan melayakkannya kita masuk ke dalam karya-Nya. Marilah kita memuji Tuhan atas karya keselamatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Jemaat 321 ayat 1 dan 2. Yang diambil dari surat 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah. Dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan yang pertama dan yang kedua. Thank you.
sampai kepada kasih setia Allah kepada manusia, kita akan bacakan secara responsoria. Mari kita mulai. Allah penuh kasih dan setia. Dia tahu bahwa manusia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Karena itu Yesus datang untuk menebus manusia. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 446. Kita nyanyikan yang pertama dan yang kedua. Pengakuan dosa. Andaikan Tuhan melihat ke dalam hati kita, hati seperti apakah yang dijumpainya? Adakah Allah menemui hati yang pernah mengucap syukur atas keselamatan dan kasih karunia yang telah kita terima? Hati yang seperti apakah yang Allah temui? Saat teduh kita mulai. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 199. Kita nyanyikan yang pertama sampai yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, kita sampai pada pengampunan dosa. Allah adalah setia. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dia tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kita. Karena itu sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Kita bersyukur atas pengampunan yang kita terima. Untuk itu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 292, kita nyanyikan yang pertama dan yang ketiga. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita tiba saatnya untuk membacakan firman Allah. Bagian yang pertama, mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil daripada surat Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19 kami akan bacakan untuk kita semuanya. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19, beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan
maafkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kesabaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Sampai firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Pada hari ini Bapa, kembali kami beribadah bersekutu bersama-sama jemaat Tuhan. Walaupun di tempat yang berbeda-beda, di rumah masing-masing, dan kami di gereja ini, kami yakin dan percaya Bapa, bahwa persekutuan kami semakin dieratkan di hari lepas hari. Demikian juga Bapa, persekutuan kami dengan Engkau Tuhan akan semakin dalam dan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu supaya memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dan mendengar firman Tuhan. Demikian juga pakai hamba-Mu ini Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi bahan renungan kita di hari Minggu ini diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini dibacakan secara antiponal. Jadi perempuan terlebih dahulu, kemudian dibacakan lagi oleh laki-laki. Jadi kita membacakannya secara bergantian. Akan kami mulai ayat yang ganjil dan jemaat sekalian yang laki-laki akan membacakan yang ayat genap. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dari dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka yang percaya firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia bohong, seperti ada tertulis, supaya kau terlihat benar dalam segala perbuatan dan menang jika kau mengerti. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang salah, supaya yang lain timbul dari badannya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini temanya adalah Allah setia pada janjinya. Allah setia pada janjinya. Setia itu berarti berpegang teguh pada janji, memiliki pendirian, patuh,
makna setia. Ya. Namun setia seringkali juga kita plesetkan maknanya. Anak-anak muda sangat tahulah ya, setiap tikungan ada. Maknanya akhirnya berlawanan dengan arti kata yang sebenarnya. Jemaat Tuhan, semua kita suka jika ada orang yang setia, ya. Dan sangat marah jika kita mendapati ada orang yang tidak setia. Kita senang jika ada orang lain setia, dan kita marah jika melihat orang lain tidak setia dalam hidupnya. Kita suka pada orang setia dan tidak suka pada yang tidak setia. Ya, itu terjadi nyata. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Sudahkah kita menjadi orang yang setia? Apakah kita termasuk orang yang setia dalam makna yang sebenarnya? Bukan setiap tikungan ada, tapi berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Ada di situ unsur kepatuhan, ada di situ unsur ketaatan. Apakah kita sudah menjadi orang yang bisa dibanggakan kesetiaannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Misericordias Domini, minggu ini disebut sebagai Minggu Misericordias Domini. Artinya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di tengah situasi sekarang ini, ya. Di tengah situasi sekarang ini, menghadapi kesulitan, menghadapi kebosanan, tidak cukup kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa yang bisa kita andalkan? Yang bisa kita andalkan yaitu firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita bahwa bumi ini, bahwa hidup ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Misericordias Domini, kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu dinyatakannya salah satunya melalui kesetiaan Tuhan terhadap manusia, kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Kasih karunia Tuhan sekali lagi dinyatakannya melalui kesetiaannya. Contoh yang paling nyata bahwa janji Tuhan akan tanah perjanjian sudah digenapi, sudah diterima oleh bangsa Israel. Itu tanda kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Ketika bangsa Israel hidup tidak setia, ketika bangsa Israel hidup tidak setia dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah lain, tapi Tuhan senantiasa setia pada janjinya. Ketidaksetiaan manusia tidak menghentikan kesetiaan Tuhan. Perlu dicatat itu. Ketidaksetiaan manusia tidak menghentikan, tidak menyetop kesetiaan Tuhan terhadap manusia. Kami bacakan 2 Timotius 2 ayat 13 demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itu janganlah pula kita mempermainkan kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah setia. Jadi walaupun kita manusia tidak setia, Dia tidak bisa berubah menjadi tidak setia. Namun satu yang ditekankan di surat 2 Timotius ini tadi, karena itu janganlah pula kita mempermainkan kesetiaan Tuhan. Seperti orang Yahudi yang dengan berbangga hati sebagai umat pilihan, dengan ketaatannya terhadap hukum Taurat, dengan mengandalkan sunat sebagai tanda kepemilikan Allah atas bangsa Israel,
Dengan kebanggaan ini mereka meremehkan kesetiaan Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang seringkali dilakukan oleh bangsa Israel bukanlah ketidakpercayaan, bukan mereka tidak percaya kepada Allah, tapi dosa yang paling sering mereka lakukan yaitu tidak setia. Tidak setia. Mereka bukan tidak percaya, tapi tidak setia. Itu dosa yang sering kali dilakukan bangsa Israel. Dan saya sebut itu sebagai mempermainkan kesetiaan Tuhan. Mempermainkan kesetiaan Tuhan. Saya bacakan bagi kita ayat ketiga dari Roma 3 tadi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Ya. Tapi apakah baik mempermainkan kesetiaan Tuhan? Apakah Allah berkenan bagi orang-orang yang mempermainkan kesetiaannya? Mari kita lihat ke diri kita masing-masing. Bagaimana rasanya ketika orang yang kita sayangi, ketika orang yang kita setia kepadanya mengkhianati kita, ya, menyelewengkan kesetiaan kita. Perasaan terkhianati ini luar biasa. Dan mungkin perasaan Tuhan juga seperti itu. Mungkin. Tapi walaupun dengan perasaan kecewa, Tuhan tidak hilang kesetiaannya terhadap janjinya. Bahkan dalam hukumannya, dalam hukuman Tuhan atas kesalahan manusia, manusia bersalah dan Tuhan menghukum. Dalam hukuman itu sendiri tidak menghilangkan kesetiaan Tuhan. Tidak menghilangkan kesetiaan Tuhan. Dalam hukuman Tuhan atas umatnya yang berdosa, bahkan tidak menghilangkan kebenaran Tuhan dan tidak menghilangkan keadilannya. Walaupun itu dalam hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa. Jadi jemaat Tuhan, kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel bukan karena kelebihan bangsa tersebut, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kesetiaan mereka, tidak sama sekali. Tapi hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, misericordias Dei. Demikian juga jemaat Tuhan. Sekarang ini, ya, kesetiaan Tuhan terhadap kita, pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita masing-masing dan keluarga kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kata setia terdiri dari 5 huruf, dari 6 huruf, ya, setia terdiri dari 6 huruf, gampang diucapkan, ya. Maknanya sangat dalam, tapi melakukannya membutuhkan komitmen. Setia gampang diucapkan, maknanya sangat dalam, tapi membutuhkan komitmen untuk melakukannya. Satu kata 5 huruf yang susah-susah gampang. Ada pernah kami baca yang mengatakan demikian. Kesetiaan suami diuji saat dia sukses dan banyak uang, ya. Dan kesetiaan istri diuji saat susah dan tidak punya apa-apa. Ya. Tapi kesetiaan ini landasannya komitmen. Karena itu dalam perpadanan dalam pernikahan di gereja sering disebutkan adalah saat susah, saat senang, ya.
saat sehat, saat sakit. Kesetiaan suami dan istri diuji saat bersama-sama berada dalam kesuksesan dan saat bersama-sama berada dalam kesusahan. Itu kesetiaan di dalam keluarga antara suami dan istri. Ya, karena itu bagi kita suami, bagi kita istri, untuk setia pada pasangan kita masing-masing. Ya, kita tuntut diri kita untuk setia pada pasangan kita. Jangan kita hanya menuntut pasangan kita untuk setia, tapi kita hidup untuk setia kepada pasangan kita. Karena menuntut orang lain setia itu berarti hidup kita penuh dengan curiga, hidup kita penuh dengan cemburu dan kekhawatiran. Kalau kita sekedar menuntut orang lain untuk setia, tapi mari kita tuntut diri kita untuk setia pada pasangan kita. Itu kalau untuk pasangan. Ada sebuah cerita juga yang memperlihatkan kesetiaan, ilustrasi. Sepasang suami istri hidup bersama seekor anjingnya. Si suami ini seorang alkoholik. Dia pekerjaannya hanya minum-minum, pulang bekerja minum-minum, dan istrinya sebaliknya. Istrinya sangat saleh. Setiap minggu dia pergi ke gereja dan anjingnya yang setia mengikuti si istri setiap minggu ke gereja. Hal ini berlangsung bertahun-tahun. Si suami dengan kebiasaannya dan si istri yang pergi ke gereja dengan anjingnya setiap minggu tidak pernah absen. Walaupun si istri mendoakan supaya si suami mengikut dia untuk beribadah, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doanya pada saat itu. Bertahun-tahun berlalu, kemudian si istri jatuh sakit, semakin lama semakin parah. Namun setiap hari Minggu si anjing peliharaan mereka ini pergi ke gereja. Si suami tidak tahu. Dia hanya heran, kok setiap hari Minggu anjingnya pergi dan hilang, tidak terlihat di rumah. Akhirnya istrinya meninggal dan suami yang kebiasaannya buruk malah bertambah buruk kebiasaannya karena ditinggalkan oleh istri. Dan yang terjadi, si anjing yang mereka pelihara ini setiap minggu selalu hilang. Si suami heran. Akhirnya suatu hari si suami tersebut mengikuti si anjing pada hari Minggu itu, dan ia menemukan anjing peliharaannya pergi ke gereja, duduk di tempat di mana istrinya, di dekat istrinya biasa duduk. Ya, melihat hal tersebut, si suami tersebut akhirnya duduk di tempat duduk istrinya, mendiang istrinya biasa duduk, dan anjingnya duduk di bawah bangku di mana istrinya biasa duduk. Cuma yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh anjing peliharaan keluarga ini. Saya tidak ingin membandingkan anjing dengan manusia, ya. Tapi jika hewan saja bisa memperlihatkan kesetiaan yang luar biasa ini, bagaimana dengan kita jemaat Tuhan sekalian? Jangan ragukan kesetiaan Allah terhadap umatnya, terhadap orang percaya. Kesetiaan Tuhan dalam kondisi kita saat ini luar biasa. Tidak hilang dalam penyakit, dalam kesusahan yang kita alami saat ini. Tidak menghilangkan kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan setia, dan pada waktunya akan memberikan kita damai sejahtera.
Dan yang perlu saya pertanyakan adalah, sudahkah kita setia kepada Tuhan kita? Seperti si anjing peliharaan ini menunjukkan kesetiaannya terhadap tuannya. Bagaimana dengan jemaat kita sekalian? Sudahkah kita tunjukkan kesetiaan kita terhadap Tuhan yang setia bagi kita sekalian? Walaupun berat beban, walaupun gelap jalan yang akan kita lalui, jangan takut, karena Tuhan setia, menjaga, melindungi, dan akan memberikan damai sejahtera. Yang perlu kita teguhkan dalam hati kita, yaitu menjaga kesetiaan kita pada Tuhan yang telah menjaga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk menyembah Tuhan yang setia menjaga lindungi kami dan menjaga kehidupan kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan kami. Tuhan, firman-Mu telah ditabur, telah ditanam. Kiranya dalam penyertaan Bapa, firman-Mu dapat berbuah dalam hidup kami masing-masing yang menerimanya saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Saat kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat 1 dan 2. Sungguh
Tiba saja kita akan berdoa persembahan dan syafaat kita. Kami berikan waktu masing-masing terlebih dahulu untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan doa kita. Terima kasih ya Bapa di surga atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami merasakan kuasa Tuhan tetap menyertai hidup kami, sehingga kami seluruhnya bersama-sama jemaat Tuhan tetap hidup dalam kesehatan yang baik dan juga tetap dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan yang kami lakukan. Tuhan jaga, lindungi, dan berikan keselamatan. Kami mendoakan persembahan kami Tuhan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati Bapa, agar persembahan ini menjadi berkat yang dapat dipakaikan gereja-Mu dengan baik untuk melanjutkan pelayanan kami. Kami juga berdoa apa yang masih tersisa pada kami Tuhan, Engkau berkati dan Engkau cukupkan Tuhan, sehingga persembahan kami ini betul-betul menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami masing-masing Bapa, Engkau berkati agar dapat mendatangkan rezeki bagi keluarga jemaat-Mu, sehingga dalam menyembah Tuhan, dalam bersyukur kepada Tuhan, mereka senantiasa mengingatnya dalam persembahan yang mereka berikan. Kami juga mendoakan Bapa untuk perjalanan gereja, kiranya Tuhan yang memberkati kami, serayan dan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dapat beradaptasi dengan situasi peribadatan kami seperti saat ini, dan tidak mengurangi kedekatan kami dalam persekutuan jemaat. Demikian juga dapat membuat kami semakin mampu untuk memasuki hadirat Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga mendoakan Tuhan keberadaan jemaat-Mu satu persatu. Tuhan lawat dan jaga, lindungi mereka Bapa yang sekarang dalam kondisi sakit. Tuhan berkati obat-obatannya, makanannya, minumannya, sehingga kesehatan jemaat Tuhan yang sekarang sakit menjadi betul-betul dapat dipulihkan. Kami mendoakan secara khusus anak kami Brenta yang sekarang dalam kondisi demam. Tuhan Engkau jaga, lindungi dia dengan kuasa-Mu, sehingga dia dapat sehingga anak kami Brenta mendapatkan kesehatannya kembali. Demikian juga Bapa, kami mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam periode ini, yaitu Diaken Nande Grace. Tuhan Yesus yang memberkati dia dalam pertambahan usianya, semakin dikuatkan juga iman percaya dan semakin diberikan kesehatan bagi tubuh jasmaninya. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang telah mengingat Tuhan di dalam persembahan syukurnya, yaitu keluarga pertua Bapak Eca Ginting. Engkau berkati keluarga pertua kami ini Tuhan, berikan kesehatan pada sekeluarga. Engkau memberkati juga usaha dan pekerjaannya, dicukupkanlah kiranya keperluan kebutuhan keluarga ini. Engkau menguatkan juga iman percaya keluarga hamba-Mu ini Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan untuk ulang tahun pernikahan Bapa dan Nande Pasca. Tuhan Yesus yang memberkati senantiasanya keluarga ini dapat tetap harmonis, penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga, tumbuh kembang anak-anak kiranya juga sehat sempurna, dan kami percaya Bapa berkat-Mu melimpah atas kehidupan keluarga ini. Bapa di sorga, kami juga memohon penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Engkau pulihkan
dan Engkau mampukan pemerintah untuk melakukan pengaturan-pengaturan yang sebaik-baiknya supaya virus ini Bapak, pandemik ini Bapak segera dapat ditangani dengan baik. Demikian juga Engkau berkati para medis dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan Engkau jaga lindungi dan Engkau berikan semangat sehingga mereka dimampukan senantiasa membantu orang-orang yang terkena pandemik virus C19 ini. Dan Tuhan juga berkati kami seluruhnya rakyat Indonesia untuk mampu kami mengendalikan diri kami untuk mengikuti saran-saran dari para medis dan juga aturan-aturan pemerintah. Kami senantiasa tertib menjalankannya untuk keselamatan kami, untuk kebaikan kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi seluruh umat Kristen, jemaat GBKP dan juga seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga kami dimampukan untuk memutus mata rantai peredaran virus ini. Bapa di surga, kami juga lepas pribadi di awal doa syafaat kami telah mengutarakan doa-doa kami. Tuhan Engkau dengar dan Engkau jawab pada waktunya Tuhan, indah segalanya. Ampunkan juga salah dosa kami Tuhan, sehingga kami juga dilayakkan menerima berkat-berkat-Mu dan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa pengharapan kami Bapa di surga, ini doa syafaat kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah kita, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sampaikan tekad kita. Setelah kamu menerima kasih setia Tuhan, apakah yang menjadi tekadmu? Ya Tuhan, aku telah menerima kasih dari Tuhan bagiku. Aku berjanji tetap setia kepadamu. Allah telah menebus kita dari kuasa dosa dan memanggil kita untuk menyaksikan kasih setianya. Ya Tuhan, serahkan diriku kepadamu, agar Dia dengan kasih-Mu melalui perbuatan. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita memuji Tuhan dari NKB 84. Setiamu Tuhanku,
bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan saksikan kasih setia Tuhan, supaya dunia melihat kuasa Allah yang melindungi engkau. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan kita. Damai dan sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Sesekali bersyukur kami Tuhan atas kebenaran Tuhan sesenap. Bijakkan kami Tuhan kami satu sebagai dari kami atau yang kami sehingga sebenarnya kami untuk kami Tuhan bersama menuju Tuhan kita masing-masing saya berusaha juga sesuai sedang ditulis perjuangan dan berita si wanita si jalan aktivitas semua jadi kesehatan saya luar biasa sangat kami dan aktivitasnya bahasa Rasulullah jadi berkata sebelum berkata dengan Tuhan Rasulullah sekalian juga sekalian ini situasi sekalian Tuhan tetap semangat bagi generasi saat ini khususnya sudah layak disebut ini waktu life ini sebab Tuhan sesuatu bersedia kita sedang terkait dengan sesuatu imigrasi berbagai solusi berbagai bagi personel dan keluarga bersih sesuatu tidak masih kesehatan sekian itu Tuhan, saya selalu kami bersama Tuhan Tuhan kita selesai. Dan terus kami sekarang dan segala Tuhan harus diskusi. Amin. Mari jemaat, kita sama-sama bernyanyi bahwa Tuhan tetap setia.